Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan. Di sini kita akan mulai membahas mengenai supervised dan unsupervised. Jadi, supervised dan unsupervised ini merupakan sebuah sistem atau sebuah klasifikasi yang biasa digunakan untuk penggunaan klasifikasi yang akan dilakukan untuk melakukan pemetaan. Nah, supervised classification ini dilakukan dengan menggunakan metode machine learning yang dilakukan dengan ISO cluster atau biasa disebut dengan ISO cluster. Teknik clustering ini biasa digunakan untuk memisahkan data yang memiliki banyak variabel untuk dikelompokkan pada kelas-kelas yang lebih sederhana. Jadi ISO cluster ini dipergunakan untuk mengelompokkan data. Nah, untuk melakukan ISO cluster ini bagaimana caranya? Sebelum kita masuk praktikum, saya akan menunjukkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah melakukan ISO clustering, melakukan uji coba ISO cluster dan bisa nantinya akan menjadi seperti ini. Ini ISO cluster atau clustering yang sudah saya lakukan, di mana saya membagi clusternya ke dalam dua kelas, ya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke praktikumnya. Langkah yang pertama, tentu saja teman-teman semua harus mengkonekkan folder terlebih dahulu. Seperti saya di sini. Saya di sini menggunakan data citra Lansa 9. Ya, setelah itu teman-teman tarik citranya, lalu teman-teman pergi ke processing dan silakan melakukan composite band. Composite band ini diperlukan untuk melihat daerah mana saja yang merupakan daerah pengamatan. Nah, karena kita di sini akan memisahkan dua kelas seperti ini. Kelas pertama adalah daratan dan kelas berikutnya adalah lautan. Karena setelah saya amati di sini terjadi bias antara daratan dengan mangrove-nya, dan mangrove-nya tidak bisa terdeteksi oleh kegiatan clustering menggunakan unsupervised atau metode unsupervised menggunakan teknik ISO cluster. Oleh karena itu kita hanya memisahkan menjadi dua value atau dua kelas, yaitu daratan dan juga lautan. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama kita ke geoprocessing. Itu teman-teman akan menginputkan raster band 5, band 6, dan juga band 7. Nah, setelah band 5, band 6, band 7 ini diinputkan, maka teman-teman nanti akan output rasternya silahkan di-rename sesuai dengan keinginan teman-teman, atau biasa ini adalah mangrove. Nah, ini adalah untuk mengkomposit mangrove. Kita run. Ya, di sini sudah muncul komposit mangrove-nya. Nah, biasanya yang berwarna coklat ini adalah tumbuhan atau vegetasi ataupun makhluk hidup, makhluk hidup berbentuk vegetasi, dan ini yang biru ini adalah daerah daratan atau daerah pemukiman, bisa kita lihat di sini. Nah, atas dasar asumsi awal tadi kita melihat dari data ini, bisa kita simpulkan bahwasanya teman-teman di sini akan mengamati daerah 3
tidak mangrove, karena mangrove-nya ini bias terhadap daratan, karena ini bias dengan pemukiman juga, jadi kita akan melakukan pengamatan berupa daratan, pemisahan daratan, clustering antara daratan dan juga lautan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman silakan pergi ke geoprocessing lagi. Teman-teman pergi ke geoprocessing. Di sini, teman-teman cari ISO Cluster Unsupervised Classification. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada input raster bands-nya. Nah, teman-teman nanti di sini bisa menginputkan raster file extended yang berbentuk raster. Nah, karena tadi kita sudah mengkompositkan band-nya, maka kita akan menginputkan file yang mangrove composite ini. Nah, number of class-nya, seperti yang tadi saya sudah dijelaskan di awal, bahwa kita akan memisahkan atau kita akan mengklasterisasi pembagian daripada daratan dan juga lautan. Jadi kelasnya adalah 2. Nah, sisanya ini output classify rasternya kita ubah saja nama outputnya jadi ISO model ISO saja, dan minimum class size sama sampel intervalnya kita biarkan. Nah, setelah seperti ini kita run. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti model ISO teman-teman sudah terlihat. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman silahkan zoom out. Nah, ini bisa terlihat bahwasanya ini merupakan daratan gitu. Dan ini merupakan daratan yang warna pink atau warna ungu, dan warna biru muda adalah lautan. Nah, teman-teman karena daerah pengamatan teman-teman adalah Pulau Tidung, silakan jika teman-teman ingin melakukan pemotongan, teman-teman bisa memotong wilayah Pulau Tidung ini untuk dijadikan pengamatan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman pergi ke view, lalu ke katalog. Kita akan membuat pemotongnya di geodatabase. Nah, kita buat pemotongnya di sini. Kita new feature class. Nah, kita bikin pemotong. Tadi sudah ada, jadi kita ganti saja namanya. Nah, sudah ada pemotongnya. Lalu kita pergi ke create features, kita pilih yang polygon, kita potong. Seperti ini. Lalu kita pergi ke edit, kita save dulu pemotongnya sebelum kita nanti akan memotong menggunakan tools yang biasa kita gunakan, yaitu clip raster atau extract by mask. Nah, di sini teman-teman silakan pilih mau menggunakan clip raster ataupun teman-teman mau menggunakan extract by mask. Saya sendiri prefer menggunakan extract by mask. Kita input rasternya model ISO, filter mask datanya kita gunakan pemotong, kita namakan model ISO. Ya, nah di sini sudah ada ya model ISO yang hanya Pulau Tidung. Nah, ini merupakan klasifikasi unsupervised dari model ISO yang Pulau Tidung. Sebetulnya
klasifikasi unsupervised ini jarang digunakan karena klasifikasi unsupervised ini tidak mengelompokkan data secara perbagian, namun secara kelas-kelas besar saja. Jadi bisa kita lihat bahwasanya kelas yang biru ini, warna biru ini mewakilkan kelas atau daerah lautan, dan yang berwarna ungu ini mewakili daratan, tanpa membedakannya lagi menjadi kelas-kelas tertentu. Nah, bagaimana untuk membedakannya lagi dengan kelas-kelas tertentu? Itu ada teknik lain, yaitu supervised classification atau klasifikasi supervised. Itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan sebuah percobaan klasifikasi unsupervised, di mana kita bisa membagi menggunakan ISO cluster atau teknik clustering menggunakan ISO itu dengan dua bagian, yaitu bagian daratan dan juga bagian lautan. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa saya berikan. Mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya ataupun menanyakannya nanti di kelas. Terima kasih. Jangan lupa terus belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.